Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Pentakosta. Ini Minggu 8 Juni. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan teks yang berkaitan dengan Roh Kudus. Tadi kita juga mendengar paduan suara membawa kita kepada perenungan tentang Roh Kudus juga, Roh Allah. Ayat firman Tuhan sebenarnya diambil dari bacaan Alkitab hari ini, tapi saya ingin mengajak kita semua membaca sekali lagi, nggak harus semuanya ya, tapi beberapa ayat, yaitu dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 19 dan 21 ya. Saya membaca yang ganjil, sudah membaca yang genap. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita 21 ya. Kita ke 21. Barang siapa memegang perintah dan melakukan, dialah yang mengasihi. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku bukan mengasihi dia. Akan menyatakan diriku kepadanya. Kita masuk di dalam doa. Saya mengundang setiap kita berdoa untuk, ya saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Tuhan boleh menyapa kita secara pribadi maupun juga sebagai komunitas. Saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan, berikan kepada kami peristirahatan yang sejati di dalam Engkau. Dan kami boleh mendengar suara Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kami berharap supaya Roh-Mu yang kudus memimpin, membawa kami kepada Kristus, membawa kami kepada Bapa. Dan tolong kami boleh mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam hidup ini. Dan Engkau sekali lagi yang boleh mengenergize kehidupan kami, semakin mengasihi Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bekerja dengan leluasa. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah kita di dalam hari Pentakosta, ya ini apa? Kita ada di dalam creative tension ya sebetulnya gitu. Di satu sisi kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus itu sekali. Nah, itu adalah satu peristiwa historis. Pentakosta itu sekali, ya itu betul. Seperti Yesus Kristus mati dan bangkit juga sekali, bukan berulang-ulang. Tapi kadang-kadang ya di dalam penghayatan seperti ini kita miss aspek repetisi ya, aspek penghayatan yang berulang-ulang ya. Saya bukan mengatakan kita perlu konsep Pentakosta 1, Pentakosta 2, 3, itu bukan konsep yang theologically correct tentu saja ya. Tapi kalau kita hanya menekankan kesekalian ya, di dalam historisitas kesekalian ya, akan ada hal yang missing ya di dalam spiritualitas kita gitu. Historis itu ke belakang ya. Tapi kita hidupnya kan sekarang gitu. Kita bukan hidup di belakang kan ya. Lalu mungkin saudara mengatakan, iya makanya kita mengingat ke belakang. Seperti perjamuan kudus kan, kita mengingat ke belakang kan. Memang Yesus matinya sekali di belakang, lalu kita mengingat kejadian di belakang ya. Saya pikir kita salah mengerti ya, salah mengerti teologi reform kalau kita menghayatinya
Hanya sekedar mengingat ke belakang, seperti saudara juga bisa mengingat ke belakang, kemarin saya makan apa, sarapan apa, ya lunch apa, dinner apa gitu ya. Ini bukan itu, saya bukan itu. Mengingat ya, mengingat itu di dalam bahasa Alkitab ya, saya itu remembrance itu bukan mental kapasitas mental untuk mengingat ke belakang seperti kayak kemarin saya ngapain ya, saya pakai baju apa ya, ini apa kira-kira anak-anak saya ngapain ya kemarin, bukan itu, saya bukan itu terlalu rendah, saya pengertian yang terlalu rendah untuk Alkitab waktu kita bicara mengingat ya. Tapi setiap kali kita perjamuan kudus ya, itu ada salvific event ya, itu ada reenactment ya, ada lebih daripada sekedar peragaan kembali, tapi Tuhan menghadirkan sekali lagi ya karya keselamatannya. Bahkan kita dikatakan waktu kita perjamuan kudus, kita diberi makan ya oleh Kristus, feed upon Christ, kita makan tubuh dan darah Kristus yang disimbolkan oleh roti dan anggur itu. Westminster Confession mengatakan ini true eating and true drinking. Ini adalah makan yang sesungguhnya dan minum sesungguhnya, yet in spiritual manner. Meskipun itu di dalam pengertian rohani, tapi itu tetap adalah makan sesungguhnya dan minum sesungguhnya. Yesus mengatakan tubuhku atau dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini Alkitab ya. So, sudah melihat di sini ya, ada creative tension. Di satu sisi kematian Kristus itu sekali, historisitas sekali dan gak ada ulang-ulang. Kita bisa ngawur kalau mengajarkan Yesus mati lagi, itu pengajaran kacau ya. Tapi di dalam perjamuan kudus sudah melihat ada aspek repetisi nih ya. Repetisi diberi makan lagi ya, oleh Kristus. Diberi makan apa saudara? Diberi makan daging atau tubuhnya dan diberi minum darah. Nah dan ini berkali-kali ya. Waktu kita mengatakan berkali-kali itu bukan berarti kita mengatakan bahwa Yesus mati lagi. Gak ada urusannya dengan, gak ada benturannya dengan Yesus yang mati hanya sekali. Nah sekarang saya masuk ke Pentakosta ya. Di dalam Pentakosta kita juga bisa berpikir seperti ini loh. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sudah dicurahkan sekali. Ya sudah dong berarti. Kan sudah dicurahkan, sudah di dalam hati kita. Saya nggak perlu lagi dong berdoa untuk Roh Kudus, kan sudah. I think ada yang missing saya di sini gitu. Memang saya Roh Kudus dicurahkan sekali, itu betul gitu. Roh Kudus sudah diberikan kepada gereja, betul. Akan Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dan ini bukan keluar masuk, itu juga betul gitu. Tapi bukankah di dalam kehidupan kita, realistically speaking, kalau kita jujur dan realistis, memang hidup kita nggak selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa memadamkan pekerjaannya, kita bisa mendukakan Roh Kudus. Karena itu kita perlu terus minta Roh Kudus ya, minta Roh Kudus di dalam segala kepenuhannya. Spiritualitas Kristen yang cuma ada already tapi nggak ada not yet-nya, itu spiritualitas yang bermasalah, bermasalah. Sama, saya juga bisa balik. Spiritualitas yang cuma ada not yet tapi nggak ada already juga bermasalah. Bermasalah, sama-sama bermasalah. Tapi mungkin ya, mungkin kecenderungan gereja Protestan ya. Menekankan already tapi kurang ada not yet di dalam hal ini. Kerajaan Allah itu sudah datang already, tapi kita masih berdoa ya. Kita berdoa doa Bapa kami, setiap minggu mungkin kita berdoa itu ya. Atau lebih daripada seminggu sekali. Datanglah kerajaanmu. Kan nggak ada tension, nggak ada kontradiksi ya. Yang ada creative tension di sini. Kerajaan Allah itu sudah datang, ya, sekaligus juga belum datang. Kerajaan Allah sudah di antara kita, tapi juga saya masih menantikan kerajaan Allah. Ini loh saya, Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah ya. Tapi ada aspek belum nggak di dalam kehidupan kita? Ada nggak aspek belum gitu? Atau kita cuma ada sudah saja? Gitu. Sudah Kristen, sudah percaya, sudah kenal Yesus. Ya. Tapi ada aspek belum nggak di dalam kehidupan saudara dan saya? Ada aspek belum nggak di dalam gereja kita? Gitu. Kalau kita nggak mengenal aspek belum, ya kita stuck, kita benar-benar stuck. Kita mandek di situ ya, dan kita nggak bertumbuh lagi. Karena kita nggak ada aspek belum. Kalau kita pikir semua sudah in its fullness, semua sudah di dalam kepenuhan, kesempurnaan, ya sudah, berarti nggak perlu lagi dong. Tapi bukan ini ya yang dikatakan oleh Alkitab, bukan. Perintah hidup di
dipenuhi Roh Kudus itu adalah perintah terus-menerus, ya. Perintah terus-menerus, bukan sekali dipenuhi lu penuh terus gitu, nggak usah minta lagi. Sekali Roh Kudus di dalam hatimu, engkau nggak perlu minta lagi Roh Kudus, nggak ada ajaran kayak begitu dalam firman Tuhan. Itu kayaknya salah mengerti teologi reform. Salah mengerti teologi reform. Saya tertarik waktu membaca tulisan ini ya, sejarah kebangunan rohani, termasuk orang-orang Puritan ya, orang-orang Puritan. Ini saya harap saudara mendengar dengan dewasa. Saya nggak ada motivasi untuk ini ya, menggoncangkan atau sengaja bikin confusion, itu bukan motivasi saya. Tapi orang-orang reform di dalam zaman masa lampau itu saya waktu bicara tentang pengharapan kebangunan rohani, ya, mereka masih pakai istilah outpouring of the Holy Spirit, pencurahan Roh Kudus, revival. Kalau ini kita di gereja ini terus ada orang berdoa minta Roh Kudus dicurahkan, gitu. Pasti setelah itu di approach ya, sebaiknya ikut streets, sebaiknya ikut speak, ikut seminar. Konsep kita nggak begitu gitu kan ya. Mungkin kalau kita ketemu orang Puritan, tepuk-tepuk orang Puritan gitu ya, sebaiknya ikut speak. Kita belajar dari mereka atau mereka suruh belajar dari kita gitu. Sekali, motivasi saya bukan sengaja mau goncang-goncang saudara atau bikin confused. Saudara nggak harus pakai istilah itu sih kalau terganggu, nggak harus gitu. Kita nggak harus pakai istilah itu. Istilah itu mungkin agak provokatif gitu ya. Tapi I think mereka mengerti satu hal ya, nggak cukup hanya dengan konsep yang kesekalian ya, tapi nggak ada penghayatan yang ulang-ulangnya itu loh saya. Itu kurang saya di dalam spiritualitas, termasuk spiritualitas reform, termasuk saya. Karena mereka ini orang reform. I don't think mereka kacau teologinya saya. Teologi kita lebih kacau kayaknya daripada mereka. Masa kita mau mengajari mereka teologi gitu. Hai orang-orang Puritan, belajarlah dari Jemaat GRI Karawaci gitu misalnya ya. Karena kita lebih mengerti doktrin Roh Kudus daripada kamu. I don't think itu posisi kita kali ya. Tapi kenapa ya mereka bisa pakai istilah seperti ini? Sekali lagi ya saudara nggak harus pakai istilah itu. Saya juga bukan mau mendorong saudara setelah ini pakailah istilah, ntar benar-benar kacau loh ya. Karena itu memang bukan vocabulary kita. Tapi poin yang saya mau share kepada saudara adalah kalau cuma ada konsep kesekalian tapi nggak ada konsep penghayatan yang berulang-ulang ya. Seperti tadi loh perjamuan kudus. Saya diberi makan lagi dan lagi dan lagi ya, oleh daging dan darah Kristus. Kalau ini nggak ada. Yang ada adalah konsep static in the past. Padahal kita living in the present sekarang ya. Not to mention future-nya juga apalagi nggak jelas juga. Pokoknya yang ada cuma in the past gitu. Cuma yang di masa lampau. I think kita nggak mengerti kekristenan ya. Kita bisa nggak bertumbuh, bisa nggak ada dinamika di dalam kehidupan kita, ya kita stuck. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab suci, ya, kita diundang terus-menerus ya, untuk meminta Roh Kudus itu memenuhi gereja, ya, memenuhi saudara dan saya lagi dan lagi. Ya. Saya merenungkan bagian Pentakosta ini ya, ini saudara melihat tuh rasul-rasul ya, rasul-rasul itu diminta untuk menanti Roh Kudus yang waktu itu memang betul dicurahkan gitu ya, dicurahkan. Saudara, mereka ini kan sudah tahu ya, bukan cuma tahu, melihat, mengalami dengan jelas bahwa Yesus itu sudah bangkit. Benar kan ya? Yesus bangkit itu mereka lihat dengan jelas sekali gitu. Memang di dalam cerita awal-awal ada keraguan-raguan, itu betul gitu. Ada keraguan. Tapi setelah mereka berkali-kali ada penampakan, ya, mereka yakin memang Yesus bangkit. Gitu. Bukan saja mereka tahu dan menyaksikan Yesus bangkit, mereka tahu Yesus terangkat ke sorga itu di depan mata mereka. Gitu. Tapi ya, kalau sudah membaca di dalam kisah para rasul, ya, ini bukan otomatis terus karena tahu itu ya. Lalu mereka menjadi jemaat yang bersaksi, yang punya keberanian untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Padahal mereka tahu loh. Dan kita nggak bisa bilang tahu mereka ini cuma tahu kognitif lah, intelektual belaka. Certainly tidak, pasti bukan itu, bukan tahu. Ini tahu yang benar-benar tahu loh, benar ya. Tapi kenapa ya,
Saya khawatir ya, saya di dalam gereja itu kita juga di dalam level tahu ini gitu. Saya nggak berani pakai istilah tahu kognitif, cuma sekedar tahu-tahu. Ini bukan tahu yang rendah begitu, ini tahu yang cukup tinggi. Tapi tetap saya tanpa penyertaan, ya, urapan kehadiran Roh Kudus, itu kesaksian saudara dan saya akan berbeda. Kita tahu nggak? Saya tahu bahwa gereja ini adalah gereja Reform Injili yang pendirinya sangat menekankan Injil. Tahu saudara dan saya tahu kok. Gitu. Tahu itu kita tahu. Masa saudara nggak tahu? Tahu nggak Injil itu penting? Tahu, kita tahu. Apakah saudara tahu Yesus itu bangkit? Tahu, kita tahu kok. Tahu Roh Kudus sudah dicurahkan? Tahu, kita juga tahu itu. Kita banyak hal tahu saya. Dan again, saya bukan mau mengatakan tahu ini cuma tahu kognitif. Ini lebih daripada kognitif, lebih dalam daripada sekedar tahu kognitif dan intelektual belaka, tapi tahu tanpa di-energize oleh Roh Kudus itu adalah kehidupan kekristenan yang lain, lain gitu. Saya pernah mengatakan ini kita hidup di dalam gereja kontemporer ya. Ini kadang melihat orang-orang Kristen yang normal ya, kita bilang itu raksasa iman. Kita bilang ini spiritual heroes. Ya. Lalu kita bilang kita ini yang normal gitu ya. Mereka ini wah luar biasa gitu. Jangan-jangan kenyataannya mereka yang normal, mereka yang sehat, saudara dan saya yang sakit, yang cacat sebenarnya gitu. Tapi kita nggak suka dengan gambaran ini. Kita bilang mereka yang luar biasa gitu. Ada ekstraterestrial gitu ya. Otherworldly ini pengalamannya gitu. Sudah dekat sekali dengan sorga. Agak lain ya dengan kita yang normal ini. Gitu. Mungkin kebalik ya, mungkin kebalik. Mungkin saudara dan saya yang sakit dan gak normal gitu. Mungkin mereka yang biasa-biasa saja. Mungkin mereka adalah orang Kristen. Mungkin Paulus itu orang Kristen normal. Orang Kristen yang seharusnya, orang Kristen yang wajar. Tapi kita geser standarnya ya. Karena kita nggak mau dinilai minus kayak begitu ya, nggak mau. Biarlah mereka yang dapat A+++++ ya. Saya C+ lah, oke lah ya. Atau mungkin B- kali ya. Tapi certainly saya bukan 37 ya nilainya. Apalagi -3, saya bukan di sana. Kita rubah sistem nilainya. Siapa yang nggak wajar, siapa yang wajar. Kita perlu terus berdoa supaya Roh Kudus diberikan ya bagi saudara dan saya, memenuhi kita, mengurapi kita lagi dan lagi dan lagi, energize kehidupan kita sehingga kita bisa bersaksi. Kita menjadikan pemberitaan Kristus itu ya lifestyle hidup kita gitu, bukan cuma bergantung kepada penginjilannya Pak Tong dan Pak Jimmy, tapi saudara dan saya juga. Karena ini adalah panggilan setiap orang percaya. Nah, waktu kita membaca di dalam ayat ini ya, ada istilah penolong yang lain ya, ayat 16, penolong yang lain. Penolong istilah penolong ya. Ini istilah ya parakletos seperti saudara tahu ya, satu istilah yang bisa diterjemahkan helper, penolong ya, bisa diterjemahkan comforter, penghibur, bisa diterjemahkan counselor ya, bisa diterjemahkan advocate ya, banyak ya variasi terjemahannya gitu. Memang ini istilah yang kaya ya pengertiannya. Tapi at least di dalam bagian ini terjemahan Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia itu in agreement pakai helper atau penolong ya, penolong. Tapi waktu kita mendengar istilah penolong ini ya, ini bukan cuma urusan pilihan terjemahan, kosakata atau vocabulary ya. Saya lebih khawatir dengan apa ya yang kita mengerti dengan istilah ini. Gitu. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, ya, itu bukan masalahnya itu bukan apa, tapi kita itu memproyeksikan konotasi kita sendiri di dalamnya. Gitu. Kita bisa baca istilah Tuhan, bahkan Tuhan Yesus. Ya. Tapi yang kita mengerti tentang Tuhan dan yang kita mengerti tentang Tuhan Yesus ini apa ya sebetulnya gitu. Dia itu siapa gitu. Apa karyanya, apa pekerjaannya gitu. Apa yang dia cintai dan sebagainya. Karena kita pakai istilah penolong. Oke, Tuhan itu penolong. Ya, siapa yang enggak suka soal istilah ini? Penolong. Oke, penolong. Penolong Tuhan. Rice cooker saya itu sering bermasalah ya.
Gimana ya saya? Rice cooker ini bisa nggak sih tolong dapat rice cooker yang nggak gampang rusak kayak begini gitu. That is penolong saya, penolong itu gitu. Agak konyol mungkin cerita ini ya. Saya perbaiki sedikit lah, Tuhan. Anak saya ini kurang pinter ya. Saya malu. Tetangga saya anaknya juara, anak saya jarang ya juara. Juara dari belakang. Tolong Tuhan, Engkaulah penolong. Penolong sih memang, Tuhan penolong. Saudara nggak pergi ke kuil apa atau gunung apa untuk cari. Saudara datangnya kepada Tuhan sebagai penolong ya. Tapi penolong apa saudara? Penolong apa saudara? Penolong apa? Gitu? Penolong untuk urusan sepele ini. Ini apa? Kotor ya ini apa? Bunga ini kotor ya. Tolong Tuhan, gak cepet kotor gitu. Bisa nggak terlalu debu rumah saya gitu. Bisa nggak sih Tuhan dapat rumah yang nggak terlalu banyak debu lalu lintas. Sumpek ya tiap kali. Satu hari mesti berapa kali. Tolong. Lalu tolong itu saya. Ya benar sih saudara memang minta tolong. Tapi penolong apa? Kalau di sini ya saya, kalau di sini. Penolong apa saya? Saudara melihat ayat 16, penolong ini sederhana ya. Penolong yang menolong saudara untuk apa? Kita baca ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menolong apa saya? Menolong saudara dan saya mengasihi Kristus. This is the real problem saya. Bukan bunga kotor, anak kurang pinter lah, genteng bocor lah, atau maintenance gedung lah dan sebagainya. Ini urusan sepele. Problem saudara dan saya yang terbesar itu adalah kita kurang mencintai Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, nggak mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita, nggak mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita, dan nggak mencintai sesama seperti diri sendiri. This is the problem, saya. Inilah problem dan saudara perlu Roh Kudus untuk bisa menaati perintah ini. Tapi kita nggak terlalu lihat mungkin ya problem ini. Kita lihat problem di dalam kehidupan kayaknya kok ya bukan itu. Toh saya juga bukan orang jahat. Saya nggak ngejahati orang lain, saya nggak menipu, apalagi membunuh dan sebagainya. Saya kerja baik-baik saja gitu ya. Tapi kekristenan kan bukan moralisme ya. Bukan, kalau cuma sekitar bagian itu. Mungkin nggak perlu Yesus Kristus kali. Agama lain juga will do, itu bisa menolong ya, di dalam bagian itu kayak begitu, kerja baik-baik ya, sopan lah, santun dan sebagainya. Ini bukan keunikan kekristenan kali ya. Keunikan kekristenan itu adalah karena kita dimampukan ya, oleh Roh Kudus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saudara, ini saudara mesti melihat sebagai perjalanan kehidupan kita ya. Intinya Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di bawah hukum ini double commandment of love. Ini tergantung semua kitab Nabi, kitab Taurat, kitab bijaksana semuanya. Double commandment of love. Kegagalan saudara dan saya, problem di dalam kehidupan kita itu karena kita nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ada terlalu banyak berhala di dalam kehidupan kita, berhala. Kita bukan hidup nggak ada Kristus ya, tapi Kristus itu salah satu daripada yang lain. Ya ada Kristus, ya ada muka saya, tapi saya juga mau disukai orang, saya mau juga anak saya berhasil jadi pintar, saya mau gereja saya influential, saya mau, banyak sekali ya saya. Tapi Kristus tetap ada sih memang, Kristus nggak digeser, tapi dia bukan solus, bukan. Dia bukan solus, solus Kristus bolehlah, itu 31 Oktober saja gitu. Tanggal lain, ya sudahlah turun, bukan solus. Saya di antara semua yang lain, karena hidup ini, ya Kristus boleh, tapi dia nggak harus satu-satunya. Ya inilah saya problem. Tadi pagi saya, ini saya kalau nggak salah ingat mungkin saya juga pernah share di mimbar ini. Oh, saudara, sekarang ini banyak ini ya saya salah satu tema yang laku ya, termasuk di gereja itu adalah kalau bikin seminar tentang mental health. Kesehatan mental. Ada positifnya saya, orang sekarang lebih transparan ya, kalau orang zaman dulu ya saya lahir tahun 70, zaman dulu ya, dulunya nggak terlalu dulu banget sih, orang kalau ini ada persoalan mental health, langsung ditutupin gitu ya, tadi kira bibit bebet bobot kacau, ntar lahir di keluarga yang gila gitu misalnya.
ditutupi gitu, malu gitu. Orang malu kalau sampai ada pergumulan depresi lah atau apa, aib disembunyikan gitu ya. Ada yang malah dikunci, nggak dikasih keluar rumah gitu ya, karena ada persoalan mental gitu. Ya, in a way, kita hidup di dalam zaman sekarang, kita bersyukur ini ada lebih keterbukaan ya, orang lebih nggak malu ya sekarang. Orang minum buka obat, minum apa itu? Ya, saya depresi. Kayaknya santai banget ya ngomongnya. Depresi itu. Iya, saya depresi. Hati-hati, bisa saya bunuh sebentar lagi. Gitu. Ya, enggak lah saya. Orang lebih terbuka. Ini perkembangan. Menurut saya ini perkembangan yang positif ya. Mungkin dari dulu juga sudah banyak sih persoalan mental health. Cuma kurang diakui. Tapi sekarang paling enggak orang bisa lebih berani tampil vulnerable. That is a good buat saya, perkembangan yang baik itu. Tapi pertanyaannya ya, kenapa ya banyak orang persoalan mental kayak begini ya? Kita bisa membicarakan dari berbagai macam perspektif kan ya, pendekatan-pendekatan, termasuk pendekatan teologis, mungkin juga pendekatan teologi Injili ya, tapi yang perhaps kurang reform gitu. Kenapa ya ada banyak orang kena mental health? Ya mungkin karena orang sekarang ngomong karena toxic environment. Saya hidup di sekolah yang toxic. Saya kerja di company toksik, keluarga saya juga lumayan toksik kayaknya. Saya satu-satunya yang nggak toksik, tapi apa daya hidup di lingkungan toksik, jadi ya begini gitu ya. Akhirnya saya rusak gitu ya. Ada semacam self-righteousness ya di sini, semuanya toksik. Saya satu-satunya yang without pollution, akhirnya jadi korban. Oh saya kena abuse di dalam keluarga, abuse ya, makanya saya jadi gini, kena abuse soalnya. Atau mungkin bukan, enggak sampai abuse, gimana sih ya, saya itu suka dibanding-bandingin sama sibling ya. Dibanding-bandingin, di kompetisi, akhirnya saya rusak, jadi kayak begini, rusak. Atau ya saya punya mama, papa, nih tiger mother dan tiger father. Saya dituntut terus gitu ya, masa saya dapat A, dibilang apa itu A? Average. Mestinya A+++++++. Gak bikin mama bangga gitu ya. Kalau B itu bad, C catastrophic, D don't ever go home. Ya, wah gimana saya hidup di dalam keluarga kayak begini ya. Terus dituntut gitu ya, gak ada cinta kasih sama sekali. Akhirnya mental, benar-benar mental. Ya kita bisa menjelaskan banyak angles ya, kenapa orang itu rusak gitu ya, kenapa orang itu mental gitu. Atau bahkan mungkin jawaban Injili ya, jawaban Injili ya, karena kurang dikasihi. Wah, bagus juga loh ya. Kenapa orang itu ada persoalan mental? Karena dia kurang sadar bahwa dia itu dikasihi ya, Harusnya dia mendapatkan cerita kasih ya, di dalam kehidupannya. Bagus loh jawaban itu ya. Tapi kalau saudara tanya orang reform ya, problem manusia itu apa sih? Problem manusia bisa kena mental itu apa? Jawabannya direct ya saya. Terdengar seperti kayak agak sedikit merciless gitu ya. Karena kurang memuliakan Tuhan dan kurang menikmati Dia. Karena hidup ini kurang mencintai Tuhan. Orang berpikir, saya sudah persoalan masih disalahin lagi. Bukannya dihibur, malah tambah ditegur gitu kan ya. Tapi benar sih saya, ini persoalan. Kasih Kristus itu nggak cukup saya. Kalaupun ada persoalan, itu persoalan bukan pada kasih Kristus yang selalu sempurna itu. Persoalannya adalah pada saudara dan saya nggak bisa mengerti kesempurnaan kasih Kristus, itu persoalan saya. Makanya Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya kamu mengerti betapa lebar luas dalam tingginya kasih Kristus itu. Soalnya dia mau mengatakan kalau kamu mengenal kasih Kristus dengan segala kedalaman, it is enough, itu suffice, itu cukup untuk kamu. Our real problem itu adalah karena kita nggak bisa mencukupkan diri dengan Kristus dan kasihnya. Nggak cukup ya. Kita perlu tambah-tambah yang lain gitu. Kasih Kristus sih oke sih, tapi juga tambah-tambah dengan yang lain. Gitu. Belum lagi kita bicara
mengasihi Kristus. Menarik ya, ini bagian ini kalau kita membaca, ini sebetulnya the first time ya, the first time di dalam Injil Yohanes ini ya. Tuhan Yesus berbicara tentang cinta mereka kepadanya, cinta mereka kepada Kristus. Ini pertama kali saya bicara di sini. Yesus sudah menyatakan kasihnya, dia mendemonstrasikan cinta kasihnya dengan sempurna. Ya. Apalagi setelah dia mati di atas kayu salib, dia bangkit. Ya. Jelas. Tapi sekarang Yesus kemudian mengundang mereka untuk mencintai dia. Ya. Ini bukan karena Yesus agak sepi ya atau cinta Bapaknya kurang sempurna, ya pasti bukan. God is love ya. Allah itu kasih. Ini ketiga pribadi itu kasih. Bukan cuma pribadi pertama yang kasih. Yesus sendiri juga adalah kasih, Roh Kudus juga adalah kasih. Allah itu kasih. Tapi waktu Yesus mengundang mereka untuk mencintai dia ya, ini adalah demi kebaikan mereka. Ini loh saya, kadang kita nggak sadar ya, diundang mencintai Tuhan itu sebetulnya mau membebaskan saudara dan saya dari begitu banyak berhala di dalam kehidupan yang kita cintai sebenarnya gitu. Dan kita nggak sadar bahwa berhala itu memperbudak kita, gitu. Memperbudak saya. Dan hidup kita jadi miserable, tau nggak sih? Karena berhala-berhala itu. Gitu. Berhala bisa macam-macam saya. Berhala mungkin bisa uang, bisa, tapi juga nggak harus selalu uang. Nggak selalu harta saya. Keluarga juga bisa jadi berhala. Gitu. Saya mesti mengatakan dengan hati-hati ya, so ini jangan dikena pelintir ya. Tapi pelayanan gerejawi, kalau saudara nggak menghayatinya dengan benar juga bisa menjadi berhala. Saya mesti hati-hati ya, so ngomongkannya. Saudara mesti hati-hati mendengar kalimat ini. Apapun bisa jadi berhala. Kapan jadi berhala? Ya waktu kita gagal menghayati hal-hal itu, relasi-relasi itu keluar, copot dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Copot dengan urusan itu, langsung jadi berhala. Lalu kelihatannya seperti melayani Tuhan, kelihatannya seperti mencintai keluarga, kelihatannya seperti penuh pengorbanan, kelihatannya seperti very generous, tapi sebetulnya sedang memberhalakan sesuatu. Waktu Tuhan mengundang murid-muridnya untuk mencintai dia, ya, itu sebenarnya satu undangan bahagia, yaitu undangan yang membebaskan kita dari perbudakan berhala-berhala. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini loh saya, penolong Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya supaya kita bisa lebih mencintai Tuhan. Karena tanpa mencintai Tuhan, karena kurang mencintai Tuhan, ya, dengan tidak segenap hati, dengan segenap akal budi, kekuatan jiwa, itu kita nggak akan masuk di dalam kehidupan, di dalam segala kelimpahan yang disediakan oleh Yesus itu. Kita mungkin Kristen ya, tapi hidup di dalam spiritual poverty, di dalam kemiskinan. Ya. Saya nggak pakai istilah kemiskinan seperti yang dipakai Matius, berbahagialah miskin rohani, bukan itu ya maksudnya. Kemiskinan di dalam pengertian miskin seharusnya nggak kayak begini, tapi miskin ya, miskin rohani gitu. Padahal kita diberikan akses ya untuk mendapatkan yang terbesar yang kita bisa dapatkan. Apa sih? Apa yang terbesar yang bisa didapat oleh orang Kristen? Saudara, doa itu minta apa ya? Saudara dan saya waktu kita doa, what do we pray for? Kita itu berdoa untuk apa sih ya? Minta apa gitu. Kita bisa berdoa untuk ini tuh banyak sekali gitu ya. Tadi ini ya supaya nggak ada terlalu debu lah. Bisa macam-macam sih ya. Nggak harus salah sih, saya bukan sinis ya, bukan sinis gitu. Tapi hal terbesar apa yang kita bisa minta kepada Tuhan dan Tuhan itu memberikan? Ya minta dirinya sendiri, minta Roh Kudus. What can be greater daripada Roh Kudus? Apa yang bisa lebih besar daripada Roh Kudus? Minta Kristus, minta kepenuhan Kristus, kebeluman itu tadi ya. Apa yang bisa lebih besar daripada Kristus ya? Bapa menyerahkan yang terbesar bagi gerejanya, bagi dunia ini ya. Gak ada yang bisa lebih besar daripada menyerahkan anaknya sendiri. Tapi do we even appreciate ya? Apakah kita mengapresiasi ya? Apakah kita melihat ini sebagai mutiara yang paling berharga ya? Yang kalau dibandingkan dengan semua hal yang lain ini langsung pale in comparison, ini seperti pucat semuanya. Ini apa sih ini? Dibandingkan dengan kemuliaan Kristus ya.
Tapi berapa banyak saya orang bergumul untuk kemuliaan Kristus? Berapa banyak? Berapa banyak doa kita itu sebetulnya lebih banyak merupakan ekspresi kekhawatiran yang bukan-bukan. Yang bukan saja soal makanan dan pakaian sudah jauh lewat daripada itu terlalu primitif ya. Kita bilang kebutuhan kok masa cuma makanan dan pakaian. Ya enggak loh, properti ketiga, mobil ke-15 dan seterusnya. Dan perhaps anak juara itu tadi gitu. Aduh. Paulus dan Matius kalau baca kebutuhannya orang modern bisa kaget, saya benar-benar kaget gitu. Jadi sekarang gini ya listnya gitu. Pantesan semuanya mental health. Iya, gini. Kebutuhan yang bukan-bukan. Keinginan yang bukan-bukan. Pantesan makin gak bisa mencukupkan diri dengan Kristus. Ya. Karena hidup kok rumit sekali ya. Orang modern rumit sekali. Kebutuhannya banyak sekali. Gak habis-habis ini itu. Tapi the true Christianity itu simple, saya. Ini the simplicity of true Christianity. Apa, saya? Dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, sederhana ya. Dikasihi Tuhan dan kasih Tuhan itu cukup, dan dengan kekuatan ini kita mengasihi Tuhan kembali, kita mengasihi sesama. Dan ini, saya, kita perlu penolong, Saudara dan saya perlu ditolong. Nah, itu saya, istilah penolong itu seperti kayak low title gitu ya. Kadang-kadang saya bercanda tuh kalau istri di rumah itu ini bukan kesaksian pribadi ya, saudara jangan salah. Tapi ini general, istri di rumah. Lu tuh jadiin saya itu seperti kayak pembantu gitu ya. Memang saya ini babu lu apa gitu ya, saya cuma ngerjain ini lu. Kalau gini lu cari pembantu aja, nggak usah nikah gitu ya. Terus suaminya bilang, ya memang kamu pembantu, menurut Alkitab itu suitable helper, itu artinya memang pembantu. Tambah ngamuk ya saya. Orang dibilang pembantu ya, penolong itu seperti kayak low title gitu ya. Kita mungkin gak sadar ya, bahwa di dalam perjanjian lama ya, posisi pembantu ya, penolong itu title-nya Tuhan itu. Tuhan adalah pertolonganku, Tuhan adalah God is my helper. Salah satu title Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah pembantu, saya, penolong. Tapi kita entah bagaimana ya, saya, di dalam dunia kita waktu kita bicara tentang membantu kayaknya gimana gitu ya. Tuh, low gitu. Kalau saya dibantu berarti saya yang bos, saya juragan, saya majikan, itu pembantu gitu. Makanya tadi saya bilang ya, kita baca Alkitab sih gitu ya, tapi istilah penolong, pembantunya itu di dalam konsepnya siapa ya? Di dalam paradigma yang mana? So waktu wanita ditaruh menjadi suitable helper, waduh itu bukan low title, itu very high title, itu title-nya Tuhan loh. Ada seorang teolog ini baru meninggal ini Pak Brueggemann. By the way kita nggak harus setuju dengan semua teologinya ya. Disclaimer yang nggak terlalu ada gunanya ini. Tentu kita nggak harus setuju, yang perlu setuju 100% yang cuma Alkitab lah ya. Manusia kan manusia berdosa. Tapi dia memberikan tafsiran yang indah ya. Ini ada semacam sekularisasi tanda kutip itu ya. Sekularisasi Tuhan itu seperti menarik dirinya. Tuhan adalah the helper ya. Sekarang menggantikan dirinya ya, itu digantikan dengan perempuan. Perempuan ini menggantikan posisi Tuhan. Luar biasa ya, menakutkan loh ini. Yang help human beings itu harusnya Tuhan gitu. The real helper itu Tuhan. Tapi waktu Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan bagimu penolong yang sepadan, the helper, itu posisinya Tuhan loh. Lalu ada semacam tanda kutip ya, sekularisasi Tuhan seperti kayak meninggalkan arena. Sekarang ini saya sediakan perempuan penolong. Itu sama sekali bukan title murahan, bukan. Tapi kita seringkali mengerti istilah penolong dan pembantu itu kayak rendah sekali ya. Perhaps paradigma kita paradigma perbudakan sih. Bos, ya, budak gitu ya. Ya kalau kita paradigmanya kayak begini ya. Maka orang berlomba-lomba bagaimana jadi bos yang memerintah, bukan yang diperintah gitu kan ya. Tapi Tuhan di sini adalah Tuhan yang penolong ya, yang pembantu tapi dia memberikan perintah. Dan orang yang ditolong itu menaati perintah. Kejungkir balik kan di sini kan ya. Kejungkir balik, yang mana perlu koreksi? Sudah pasti bukan Alkitab yang perlu koreksi.
Pasti paradigma saudara dan saya yang perlu koreksi. Tuhan itu penolong. Ya. Karena apa saudara? Karena kita manusia memang perlu ditolong. Berbahagialah saudara kalau kita bertumbuh dewasa. Saudara dan saya bertumbuh makin lama makin dewasa dan kita makin sadar bahwa kita ini helpless. Bahwa kita ini nggak berdaya. Itu orang yang matang saudara kerohaniannya. Orang yang nggak bertumbuh ya saudara. Orang yang kanak-kanak ya. Itu merasa nggak perlu ditolong. Bukan saja nggak merasa perlu ditolong, dia merasa dia adalah penolongnya orang lain. Waduh, saya khawatir sekali ya dengan orang yang kalau René Descartes itu bilang, I think therefore I am. Ya. Dia bilang, I lecture therefore I am. I advise, I correct therefore I am. Saya eksis waktu saya ngajar-ngajar orang lain gitu. Semakin saya menggurui orang lain, semakin my existence itu confirm gitu ya. Again, ini orang mental health sebetulnya. Ini mental orang kayak begini nih sebenarnya. Dia itu perlu diajar, tapi dia memosisikan diri selalu sebagai pengajar gitu. Dia pikir dia makin ada dignitas kalau dia bisa mengajari orang lain. Sebenarnya posisi kayak begini nih bahaya sekali ya. Posisi berdiri di sini. Kalau dijadikan pembangunan identitas. Tapi ada banyak orang kayak begini ya, selalu mau menolong, tapi nggak mau ditolong. Selalu mau mendoakan, saya doakan. Tapi Gideon, saya bisa doakan Bapak kembali, ada pergumulan. Nggak ada. Bye-bye, orang cinta Tuhan. Kamu kurang yang rusak, ya. Saya mendoakan kamu rusak soalnya. Saya nggak rusak, saya bener. Melayani tapi nggak dilayani, ya. Mengajar tapi nggak diajar, dan seterusnya. Antropologi yang sehat, manusia yang sehat, diri yang sehat itu ditolong. Semakin kita bertumbuh, semakin kita sadar bahwa hidup ini perlu pertolongan. Bukan cuma pertolongan Tuhan, tapi juga pertolongan Tuhan melalui orang lain. Itu juga pertolongan Tuhan, melalui orang lain. Ditolong Tuhan melalui pertolongan orang lain. Bersyukur ya, kita diberikan good news seperti ini. Saudara, gak harus terus selalu melayani. Jarang ya dengar kalimat kayak begini ya. Tapi saudara juga boleh dilayani. Saudara perlu pelayanan. Saudara nggak harus selalu mendoakan orang lain, saudara juga boleh didoakan loh, boleh, dan saudara perlu didoakan. Saudara nggak harus terus menasehati orang lain, ya. Saudara juga boleh kok dinasehati. It's beautiful to be dinasehati, itu keindahan di dalam kehidupan kalau kita bisa dinasehati. Tuhan itu adalah penolong. Yesus Kristus itu penolong, maka dia pakai istilah penolong yang lain, karena Yesus sendiri adalah penolong. Memang saudara di dalam Injil Yohanes ya, saudara nggak membaca di mana sih Yesus dibilang Parakletos. Tapi saya mengajak saudara membaca dari 1 Yohanes pasal 2 ya, 1 Yohanes pasal 2. Saya baca ayat 1 ya, saya baca bahasa Inggris di sini. My little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. Anak-anakku, aku menulis hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berdosa. But if anyone does sin, kalau seseorang berbuat dosa, we have an advocate. Kita punya Parakletos with the Father. Jesus Christ the righteous. Kita punya penolong. Kita punya advocate. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Parakletos. Yesus adalah advocate. Maka waktu di sini dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain karena Yesus sendiri juga adalah penolong. Yesus penolong di dalam kehidupan kita, bukan hanya menyelesaikan persoalan sehari-hari yang nggak pernah beres dan selalu ada itu ya. Itu terlalu rendah, nggak sesuai menempatkan Yesus di sana gitu. Tapi Yesus akan menolong kita untuk mencintai Allah dengan segenap hati. Roh Kudus diberikan ya. Energize kita supaya kita bisa mencintai Kristus, memediasi kita, ya, membawa kepada Kristus. Kristus itu memediasi kita dengan Allah Bapa. Tanpa Kristus kita nggak bisa mengasihi Bapa. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengasihi Kristus.
Berbahagia saya orang yang mengenal rahasia ini ya. This is the good news ya. Inilah good news ya saya. Good news itu kan tergantung bad news ya saya. Benar kan ya saya? Kalau saudara dapat good news ya, ya bad newsnya apa gitu. Kalau saudara adalah orang kaya gitu misalnya ya. Terus, Pak hari ini dapat bad news, dapat good news gitu ya. Apa good news? Bapak menang undian berhadiah, dapat 1 Tupperware gitu misalnya. Dia akan rada menghina saudara. Dapat sapu lidi. Gimana saya dia itu masa good news untuk dia gitu. Apa ya artinya untuk dia gitu. Dapat 1 Tupperware itu. Is it a good news? Ya enggak lah. Orang dia sangat berkelimpahan. Masa itu jadi good news? Kalau saya mengatakan kepada saudara yang enggak ada pergumulan dengan sakit penyakit, selamat ya. Anda dinyatakan sehat. Lah memang saya sehat. Dari kapan-kapan saya sehat gitu. Anda bersih daripada, ya memang kan itu nggak jadi good news, nggak jadi good news. Good news itu akan hadir kalau di dalam konteks bad news yang tepat kan ya. Injil itu good news, Injil itu good news kan ya, kabar baik. Tapi bad newsnya apa sih sebetulnya? What is the bad news? Kan tergantung ya, apakah Injil itu good news in your and my life? Apakah Injil itu kabar baik di dalam kehidupan saudara dan saya? Itu tergantung, ya kita menyadari nggak sih kabar buruknya itu apa gitu. Kabar buruknya, sekali lagi ya. Kabar buruknya itu saudara dan saya itu nggak mampu untuk mengerti kedalaman kasih Allah di dalam Kristus. Dan kita nggak mampu untuk mengasihi Allah. That is the bad news ya. Ini the real bad news. Kita tuh nggak bisa memuliakan Tuhan dan nggak bisa menikmati Dia. Padahal Tuhan itu bukan nggak bisa dinikmati, Tuhan itu sempurna dan Dia mau dirinya itu dinikmati oleh kita. Tapi kita nggak masuk ke dalam kenikmatan itu, supaya kita cari kenikmatan yang lain. This is the bad news. Inilah kabar buruknya. Dan Roh Kudus diberikan supaya kita dipulihkan, kita kembali, supaya bisa menikmati Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan. Kalau kita nggak ada resonans ya dalam hal ini ya, kalau buat kita ini apa sih, proyek apa sih kayak gini ya, nggak ada resonans, mungkin saudara belum lahir baru. Mungkin saudara belum betul-betul di dalam Kristus. Saudara nggak melihat kerajaan Allah. Yang saudara lihat cuma kerajaan dunia dengan semua persoalannya. Yang nggak selesai-selesai itu, anak saya sakit lah, tagihan listrik dan sebagainya. Muter di situ terus, saya berantem sama pembantu saya lah dan sebagainya nih, suami saya, istri, waduh rumit saya itu, rumit. Satu persatu Tuhan mesti selesaikan problem ini ya gitu. Tapi kita juga nggak tertarik untuk mencintai Tuhan. Yohanes mengatakan, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Tadi kutipan pendeta Stephen Tong ya, ada kalimat itu juga. Kita nggak melihat kerajaan Allah kalau kita nggak dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali, dia melihat kerajaan Allah. Dia melihat kerajaan Allah itu seperti mutiara. This is everything. Ini semuanya yang saya perlu dalam hidup. Semua mutiara-mutiara yang lain ini sampah. Paulus bilang ini sampah. Semuanya aku anggap rugi setelah aku mengenal Kristus dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Tuhanku. Ya, ini semua seperti sampah. Bisa nggak kita ngomong kalimat ini bersama dengan Paulus? Gitu. Dan bukan cuma secara intelektual, bukan cuma secara teoritis, tapi juga dari kedalaman hati. Mari kita minta Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita boleh lebih menikmati Kristus. Menikmati Allah di dalam Kristus. Terakhir ya, terakhir. Kekristenan itu kan agama mediasi, mediasi, trinitas. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi Kristus. Kristus menolong kita untuk mengasihi Allah Bapa. Kristus sendiri adalah penolong yang membebaskan kita dari dosa, yang berdiri sebagai advocate, karena dosa kita membuat kita nggak bisa mengerti cinta kasih Allah, nggak bisa mengasihi Allah. Nah sekarang orang yang mengenal Tuhan, karena di sini dikatakan
Dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak melihat dia, dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, kamu mengenal dia. Kita mengenal Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai penolong, ya, Kristus itu penolong, Roh Kudus itu penolong, ya, di dalam perjanjian lama, Allah Yahweh itu digambarkan juga sebagai penolong. Ya, kalau kita mengenal Allah yang adalah penolong, dan kita yang mengenal Allah sebagai penolong, kita akan ditransform, kita juga akan menjadi penolong-penolong kecil, saya. Penolong kecil. Penolong bagi siapa, saya? Ya bagi dunia yang nggak tertolong ini. Sekali lagi ya, saya. Untuk bisa mencintai Bapa, kita perlu Kristus. Untuk bisa mencintai Kristus, kita perlu Roh Kudus. Tapi dunia nggak mengenal ini semua. Siapa yang bisa membawa kepada pengenalan Tritunggal ini, ya? Tuhan Yesus menyerahkan, mempertaruhkan tugas ini, ya, kepada saudara dan saya. Kita minta kepada Tuhan, ya, kita bisa menjadi gereja yang memancarkan kesaksian ini loh. Ini gereja yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Ini gereja yang saling mengasihi. Meskipun gak sempurna ya, tapi ini gereja yang saling mengasihi. Tuhan Yesus mengatakan dari situ, ya, dunia akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku. Apa, saya? Jikalau kamu saling mengasihi. Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengaku dia mengenal Allah, dia hidup di dalam saling mengasihi. Dia dikasihi Allah, mengasihi Allah. Dia saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan juga mengasihi orang-orang yang masih di luar Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kepada kita kepenuhan Roh-Nya yang kudus. Mari kita masuk dalam doa. Saya memberi waktu kepada saudara-saudari sekalian untuk merespon firman Tuhan di dalam hati saudara masing-masing. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu bagi gereja-Mu, bagi kami. Dan kami sekarang datang kepada Tuhan, kami menginginkan yang lebih lagi hidup di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan ilahi yang ada di dalam Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan menggerakkan hati kami untuk menginginkan Engkau lebih daripada semua yang lain. Kami berdoa supaya kami boleh lebih mencintai Engkau, kami lebih memuliakan Engkau, kami lebih bisa menikmati Engkau. Engkau tidak pernah habis tergali, Engkau tidak pernah membosankan, Engkau tidak mengecewakan. Kami bersyukur kami mengenal Engkau, bebaskan kami dari begitu banyak berhala di dalam kehidupan ini, distractions, yang membuat kami akhirnya lumpuh di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus boleh diberikan sekali lagi bagi kami, bagi gereja Tuhan. Engkau memenuhi kami, Engkau mengenergize kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya berada di dalam level tahu bahwa Engkau itu kasih, bahwa Engkau sudah mati, sudah bangkit, tapi sungguh-sungguh hati kami digerakkan untuk menyaksikan Engkau di dalam hidup ini, karena kami mengecap Tuhan, kami merasakan Tuhan, kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menguduskan kami, Tuhan terus mengundang kami untuk masuk ke dalam kehidupan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.